Nanti juga semangat berjuang memelihara di sepanjang suka duka kehidupan dengan tekun dan setia. Maranatha. Silakan duduk. Shalom semuanya. Bagaimana kabar sore hari ini? Luar biasa apa? Ya, kiranya luar biasa merasakan peace ya, karena ini udah 4 dari hope, love, joy, terus peace gitu ya. Jadi 4-4-nya mewarnai kehidupan kita. Baik. Ini mengucap syukur, saya ya udah lama banget tidak melayani di sini. Terima kasih untuk kesempatan pelayanan di GKI Klaten. Salam kenal kembali nggih. Nama saya Deborah Dwi Oktabriani, ya biasa dipanggil Deborah. Saya berpelayanan di GKJ Kebonarum. Mari silakan pinara. Terus saya baru berpelayanan di Kebonarum itu baru 8 tahun ini. Dan mungkin dari awal ibadah tadi Bapak Ibu Saudara adik-adik bertanya-tanya, ini kenapa pendetanya GKJ Kebonarum kok gaya banget, pakai kacamata dalam ibadah, dalam melayani begitu. Ini puji syukur Bapak Ibu Saudara adik-adik yang terkasih, ini salah satu berkat Tuhan yang menyertai langkah pelayanan. Ya sudah 5 tahun ini saya intens pakai kacamata karena kondisi kelistrikan otak saya itu abnormal. Terus memang condongnya di mata itu pekat cahaya matahari sama cahaya lampu. Cuman dalam tahun ini sudah bisa pelan-pelan berlatih kalau malam hari dalam pelayanan bisa pelan-pelan dilepas. Tapi belum bisa intens sehari. Jadi mohon maklum nggih Bapak Ibu, Saudara jemaat. Kiranya tidak mengurangi rasa kita saling kontak. Ini salah satu rasa syukur. Berkat dibalik jika aku lemah maka aku kuat. Nah inilah cara ya salah satu mewujudkan pergumulan hidup. Sesuai tema pada hari ini di Advent 4, berani percaya penuh ketaatan gitu nggih. Sebelum kita masuk, saya mau mengajak Bapak Ibu, Saudara adik-adik, kita salam 5S ya, saya ajari salam 5S itu nanti tolong diperagakan dan diperkatakan nggih. Oke? Oke? Yang pertama salam sukacita, begini, sambil diperkatakan, salam sukacita, salam sehat, salam semangat, tepuk pundaknya sendiri. Agak dicubit kalau ngantuk, sama pundak kanan kirimu, salam semangat, jangan dipijeti ya nanti enggak ngantuk. Terus yang keempat salam syukur, syukur, enggak ya. Dan yang terakhir salam sarangyo sambil lihat kanan kirimu sebagai tanda karya Allah hadir di antara kita ya. Itu cara sederhana, terapi sederhana bagaimana kita mau ini ya. Mau mempraktekkan langsung bagaimana berani percaya penuh ketaatan. Tadi salam 5S gitu ya. Yang pertama salam sukacita, terus salam sehat, terus salam semangat, terus salam syukur sama sarangyo. Itu sebenarnya cara sederhana ya, little itu. Tapi kiranya tipis-tipis ini menggugah kacamata rohani kita untuk merasakan ini loh. Karya Allah tuh hadir di tengah kita untuk belajar bersama. Dan kali ini, di mana tadi? Oh ya ini pointernya. Ya, saya mau menanyakan, terlihat apa enggak itu tulisannya. Apakah saudara sekalian ketika mengalami pergumulan itu responnya gimana nggih? Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi krisis kehidupan? Apa? Misalnya krisisnya krisis diri kita, aduh ini gimana nggak pede, insecure, atau sedang mengalami krisis iman naik turun, krisis ekonomi, mungkin quarter life crisis itu usia
20-30, tapi juga ada sebutan middle ya, middle life crisis, mungkin usia saya ya 30-an gitu ya, 30. Terus ada late life crisis itu usia 65 tahun ke atas. Atau krisis pengharapan, krisis tentang tuntutan, perbandingan sosial, terus apa lagi? Krisis tentang besok gimana ya hidupku, pasanganku, anakku, cucuku, buyutku, atau bestiku, atau karirku, dan seterusnya. Apa yang Anda lakukan, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik ketika mengalami krisis? Biasanya apa? Kita healing ya. Domba yang healing. Biasanya kita healing kemanapun, kita punya trik ya. Pastinya ketika menghadapi krisis mungkin pertamanya, aduh kenapa sih kok menghadapi begini? Aduh kenapa aku kemarin udah krisis, misalnya krisis relasi. Kok sekarang tentang pergumulan kedukaan. Aduh yang kemarin aja belum sembuh total, belum pulih utuh gitu ya, belum merasakan plong, tapi sekarang ngalami krisis lagi. Itu kan ada 2 pilihan, fight dan ditambahi flight. Mana yang akan kita pilih? Ya kadang kita dua-duanya ya, Bapak Ibu Saudara adik-adik, kadang ya flight-nya itu tadi healing. Kita misalnya ada yang suka nonton, terus nongkrong di tempat makan, angkringan, kafe, atau pergi naik ke gunung, pantai, terus Rowo Jombor atau Girpasang, mana lagi ya yang deket sini. Terus mungkin ke hutan, tapi terus pulang ke rumah masih merasakan hilang, tidak healing full gitu ya. Padahal pengennya itu bisa merasakan ada tips and trick nih mengatasi krisis. Rasanya pengen menemukan Tuhan nih ketika kita healing kemanapun yang kita sukai, tapi kok kembali ke rumah atau kembali pada pergumulan itu kok rasanya masih kosong ya. Pernah nggak sih seperti itu? Pernah nggak? Tidak ada jawaban. Oh, ada yang begini. Jadi rasanya tuh seperti kering, tetap kering. Nah ini yang jadi PR kita mau belajar tentang krisis diri, krisis relasinya Yusuf. Kali ini saya akan menyoroti yang bacaan Injil. Bagaimana Yusuf sendiri ini diperhadapkan dalam kondisi pertunangan gitu ya. Pertunangan kalau di tradisinya Yahudi memang dianggap sah secara hukum dan KTP-nya tuh tertulis sudah kawin gitu ya, karena ada saksinya gitu ya, ada saksi, terus ada suratnya, ada aktanya. Jadi ini kalau kedapatan tunangannya hamil gitu nggih, ia dianggap telah ya berzina berat, terus akan dapat hukumannya apa? Rajam loh, dilempari batu, kan itu sangat menyiksa sekali, karena itu hukuman yang paling berat dengan kondisi pertunangan yang sah secara hukum. Lalu ini menarik, Yusuf itu sedang mengalami dilema karena melihat Maria ini ya perempuan yang betul-betul penuh kasih, tulus, baik gitu. Ia tahu bagaimana kondisi Maria, tapi ini dia juga diperhadapkan dilema, ini piye ya konsekuensi sosial hukumnya, yaitu tadi toh hukum rajam. Dan akhirnya dia setelah menimbang-nimbang, menikmati krisisnya, dia healingnya itu menemukan jawaban. Jawabannya Yusuf memilih jalan tengah, tadi di Matius 1 ayat 19. Ia bermaksud menceraikan Maria diam-diam, tidak di tempat umum. Karena ia tidak ingin mempermalukan Maria, dia tapi juga bingung ya, nanti gimana kenyataan, aku nanti diomongin. Tapi menarik, ini tuh Yusuf kan ya memang punya hak ya, karena sistem patriarki juga, menarik sistem patriarki. Dia harusnya bisa ya langsung melepaskan Maria, gitu. Tapi dia memiliki iman ini loh, untuk menghargai kehormatan, memiliki iman keteguhan untuk melihat dengan kacamata
ilahi hadir di dalam dirinya. Jadi ya ia memang memilih jalan tengah itu tadi, wis tak diam-diam. Nah aku nanti juga bingung, takut ya ditertawakan, nanti gimana nasibku dengan keluargaku, relasi sosialku dan seterusnya. Dia sudah memilih menentukan itu ya tadi dari healingnya dengan bergumul sejenak, dia memilih jalan tengah. Nah ketika memilih jalan tengah ini menarik, Bapak Ibu Saudara adik-adik, Allah hadir justru di tengah krisisnya, titiknya ini loh. Tadi di ayat 20 ya, Yusuf, malaikat hadir. Ini menarik nggih. Kalau di Lukas, malaikat Gabriel menjumpai Maria. Ya ini kolaborasi epik nih. Kalau dari Injil Matius, ini saatnya kita melihat sudut pandang dari Yusuf. Bagaimana perkembangan imannya gitu nggih. Yusuf anak Daud, di ayat 20. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Nanti melahirkan dia namanya Yesus, menyelamatkan dosa-dosa umat gitu nggih. Tadi juga dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Sungguh menarik bahwasanya ini dalam kondisi tidur ya. Dari awal penciptaan Tuhan hadir tentang tidur ya, tentang tulang rusuk. Ini juga bagaimana setiap kita ternyata terapi healing yang paling sederhana itu katanya kalau dari warga yang kesehatan itu juga lewat tidur. Tidur yang cukup, dia tidak overthinking lagi karena tadi ya dia memilih jalan tengah, ya udah begini. Ya ada sedikit kelegaan tapi juga sedikit aduh gimana ya dengan Maria. Tapi ya ini menarik ketika sudah diletakkan, sudah memutuskan sesuatu, akhirnya dengan tidur kan sudah enggak overthinking nggih. Kebiasaan kita kan begitu nggih. Ya tidur kan meletakkan ya sarana pemulihan jiwa raga untuk berkualitas, merasakan kasih Allah. Ya menariknya ini, kasih Allah hadir lewat malaikat itu tadi memperkatakan demikian. Jadi melihat seolah-olah ada krisis, tapi di balik krisis itu ada karya keselamatan. Dan sungguh syukur kepada Allah, Yusuf yang tetap taat, tadi kan bangun kan langsung ya, tidak menunda dulu. Akhirnya dia berpikir ya sudah, apapun yang terjadi, ya ini mendobrak sistem patriarki yang suka sewenang-wenang di zamannya ya. Tapi dia bertanggung jawab, dia melepaskan, ya mempertaruhkan kehormatannya. Dia juga mempertaruhkan nyawa, ya kan, nanti juga dia akan dirajam atau dibully. Ini loh yang tidak kuat tuh pasti dibully di zaman era sekarang pula. Bagaimana Yusuf itu trust in proses, tidak setengah-setengah, dia eksekusi. Ya menariknya ini, Yusuf itu tidak menunggu keadaannya full perfect, full utuh, tapi mengerjakan bagiannya dengan utuh. Ya tetap berjalan, berprogres. Terlepas ada makian, bulian itu pasti ya, ketika dihadapkan krisis, kita akan menemukan itu, tapi gimana caranya atau tetap apa ya? Ya ini lihat di gambarnya, ilustrasinya tuh menarik, bagaimana itu saling ya, saling menguatkan, nanti saling kompak lah. Bagaimana nanti menghadapi kondisi di luar ya sudah. Ini tuh saya jadi teringat pas lihat podcastnya di Deddy Kobuser tuh ada kata-kata dari Dr. Jill gitu ya. Memori brain orang ketika menghadapi hal negatif, komentar jelek ya, menghadapi krisis bulian gitu ya. Itu tuh memori brain orang tuh hanya 90 detik, setelah itu lupa. Karena akan melakukan hal lain ini tadi ya, mengambil titik terang cahaya di tengah krisis, gimana ya, mengambil cara apa ya, kedamaian, kelegaan dalam dirinya, terlepas nanti apapun yang terjadi itu tadi, memori brain itu cuma 90 detik menghadapi hal negatif, selepasnya itu akan ya lupa, nanti ada caranya sendiri untuk berpulih karena ada karya Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita mau belajar tentang Yusuf ini, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang terkasih, tentang gimana toh berani percaya, wah kondisinya belum utuh, perfect, waduh ini lagi berproses healing,
aku harus menemukan diriku lagi, aku harus memulihkan segala relasi. Ya ini bersyukur Yusuf sama Maria, ya kita saat ini belajar tentang cara Yusuf untuk dinamis ya, bertumbuh di tengah krisis. Ya jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Jadi dia tadi melepaskan, pasti ada bulian, cacian, ditinggalkan orang-orang terdekatnya karena merasa loh iki piye toh, orang nggak akan mau tahu. Lah dia mengandung loh. Gimana ini masih pertunangan, harusnya begini-begini. Ya dia tetap dengan caranya. Oh ya itu kan nanti kayak tadi ya. Orang akan lepas, omongan tuh paling sesaat tapi akan lepas melihat. Gimana ya kalau Yusuf waktu itu tidak memutuskan bertindak demikian, percaya dan taat, nggak akan ada cerita sampai detik ini nggih tentang karya Tuhan yang hadir. Dan menariknya belajar dari Yusuf bagaimana mau dinamis. Dinamis itu apa Bapak Ibu Saudara? Adik-adik terkasih, kita growing ya. Iman tuh dinamis, tidak statis. Ya growingnya ketika menghadapi krisis, respon kita itu tidak lagi aduh nanti gimana kata orang, aduh nanti gimana nasibku berikutnya, aduh kenapa ini terjadi. Ya mungkin kita masih berlatih, oke, pertama ngomong gitu, tapi berikutnya oke Tuhan, mungkin kayak tadi di Pemazmur ya, Allahku pulihkanlah aku, kuatkanlah aku. Atau ini belajar membumikan buffalo mindset. Buffalo mindset tuh ya kerbau ya, jadi makhluk hidup itu kita kebiasaan apa? Kalau ada krisis, pergumulan hidup dihadapkan hal yang berat, apapun itu, kita akan gimana? Lari nggih? Ya apa tidak? Pokoknya nanti dulu misalnya lagi dibahas, ini gimana kabarmu? Ya kadang dari cara sederhana ya, kabarmu gimana? Baik. Pada sininya aduh, rasanya enggak enak. Nanti gimana mau ngomong ya, tambah luka, tambah tertimbun. Apalagi jadi akar pahit. Wah, kalau jadi akar tuh nyabutnya susah banget ini, gimana ini. Nah ini loh, kita belajar dari buffalo mindset. Caranya Yusuf kan dia mau datangi krisisnya. Biar lekas pulih, biar merasakan imunitas ilahi hadir ya dalam dirinya. Ya tenang, tiba-tiba tenang, tiba-tiba tidak mudah kemerungsungan, tiba-tiba ya trust in proses tadi ya, makna pasrah sumarah. Ya marilah kita mau belajar untuk tetap hadir di dalam cara Allah mengasihi. Misalnya dalam karya pelayanan bersama di gereja, nanti tiba bertemu ide yang berbeda, aduh ketemu rekan yang ini pernah jadi toksik, teringat. Nah ini gimana toh kita mau tetap hadir, kan ini satu tubuh Kristus, tubuh berarti ya tumbuh barengnya itu ini loh, dari krisisnya masing-masing dikumpulkan ya akan saling berpulih, asalkan itu tadi mencecap karya Allah hadir, jangan takut, ayo kamu bisa. Seolah-olah kita merasakan silent voice demikian. Atau siapkah kita ditertawakan ketika melakukan hal benar, atau ketika kita beride nih. Sekarang kan zaman kreatif ya, kita beride menceritakan ke yang lain, yang lain si A menceritakan ke yang lainnya lagi, kepada si Z. Kalau itu idenya, kita mendengar, Semi, itu kan tadi ideku kok dia ngaku-ngaku. Kita akan marah besar ya. Bagaimana dengan krisis seperti ini juga? Ya kalau itu untuk kebaikan bersama ya akhirnya kita perlu rela berkorban kayak tadi ya, mempertaruhkan nyawanya Yusuf, mempertaruhkan segala hal yang ada di dalam dirinya, omongan orang, ya itu kerelaan karena untuk pertumbuhan bersama. Ya mari Bapak Ibu Saudara adik-adik yang terkasih, mungkin juga kita yang akan persiapan Natal, siapkanlah dengan hati yang terbuka. Tidak hanya sekedar dekorasi, tetapi bagaimana kita bernutrisi hati kita, atau juga bagaimana seringkali itu ya kalau Natalan tuh identiknya membudayakan, pasti ada hal-hal baru ya, hal-hal baru
sudah pada seragaman baru semua. Ya ini jadi tanda supaya kita membumikan juga bagaimana tidak menormalisasikan gampang dikit-dikit seragaman. Itu kebiasaan ya secara dunia supaya terus berkontinu, padahal kita diajak untuk juga sadar dengan sistem ekologi fast fashion, sadar juga bagaimana ya kadang ada tipikal orang ya masih ada bajunya tapi kembaran lagi. Ya mari bersama kita siapkan hati pondasi, tak sekedar dekorasi, siaplah dinamis supaya kalau ingat kata-kata Maria, kata-katanya jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Amin. Selamat berpulih dari krisisnya masing-masing, hadirlah datangi krisis itu karena Tuhan, ya tadi ya Allah beserta kita, Tuhan akan hadir untuk memulihkan, memampukan, tapi sesuai timingnya Tuhan. Percayalah dengan itu. Selamat berproses, Tuhan memberkati kita semua. Let go, let God, and do the best. Kita masuk dalam saat teduh. Dipersilahkan doa pribadi supaya bisa menjadi pelaku firman.